Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami dari kelompok 11 ingin membahas mengenai perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia yang materinya mencangkup A. Pengertian bank, B. Pengertian dan ruang lingkup bank umum, C. Pengertian dan ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, dan D. Sumber-sumber dana bank. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami. A. Pengertian bank. Definisi bank pada dasarnya tidak berbeda satu dengan lainnya. Kalaupun ada perbedaan, hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu bank, tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, sedangkan definisi lainnya mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Dilihat dari fungsi pula, berbagai macam definisi tentang bank dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini, bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat. 2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit. Ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber ada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. 3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit pada masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat, maupun melalui penciptaan uang bank. Pembagian bank menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu A. Bank umum, B. Bank Perkreditan Rakyat. Saya Putri, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi menghimpun dana secara langsung dari masyarakat di berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman yang membutuhkan, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, cek, dan menerima penitipan barang berharga. Bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ruang lingkup bank umum. Bank umum atau disebut dengan bank komersil yang merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki keunggulan, yaitu dalam bidang pelayanannya maupun operasinya, yang artinya bank umum memberikan jasa yang paling lengkap dalam beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Saya Revisa, di sini akan menjelaskan poin C. Pengertian dan ruang lingkup BPR. Adapun pengertian BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa dalam lintas pembayaran. Ruang lingkup BPR. BPR merupakan bank yang ruang lingkup usahanya terbatas pada menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta tidak melaksanakan fungsi lainnya. Contoh dari BPR itu sendiri ada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, atau lembaga-lembaga lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. D. Sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Sumber-sumber dana bank dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan bank, laba bank yang belum dibagi. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan karena sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang atau SBPU. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.